Shalom. Kalau hari ini kita diminta Tuhan untuk terus berjaga-jaga, tetap waspada. Apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan sedang lakukan. Kenapa kita harus waspada? Kenapa harus kita berjaga-jaga? Memang dikatakan ini adalah akhir dari akhir zaman, kedatangan Tuhan sangat dekat. Seringkali kita malah takut kalau kita dengar tanda-tanda akhir zaman, banyak hal, segala bencana, peperangan, musibah, bencana alam dan sebagainya. Kita nggak fokus dengan tanda-tandanya. Kita nggak takut dengan tanda-tandanya. Tapi di balik semua tanda-tandanya ada sesuatu yang besar yang belum pernah kita lihat, yang akan membuat kita terpesona dan terlebih lagi bukan hanya kagum dan terpesona, tapi kita akan mengalami sukacita yang besar. Di sini dikatakan ya, dalam arti staying vigilant ini, bersikap siaga, berhati-hati dan berjaga-jaga secara fisik, emosi dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari atau dalam menghadapi situasi tertentu kapanpun ya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu ketahui. Kalau kita tahu gampang ya, kita udah siap-siap, kita mau bebersih, kita mau beberes, pokoknya semua harus kelihatan rapi dan cantik. Bahkan bulan lalu banyak sekali siapapun hamba Tuhan yang menyatakan Kristus akan datang tanggal 25, 24, sebutkan tanggalnya. Tapi sebetulnya persiapan seperti apa dan siapa yang akan datang itu yang akan membuat berbeda. Kalau seorang presiden datang ke rumah kita ataupun cuma tetangga kita yang datang ke rumah kita, pasti perlakuannya berbeda. Kita nggak perlu berusaha sedemikian rupa untuk membuat sesuatu yang sangat baik dan sangat cantik. Jadi kalau Tuhan sendiri yang mau datang, seperti apa sih Tuhan buat kita? Kalau Tuhan itu seperti yang biasa saja yang kita sebut, yang namanya Yesus, yang kita percaya, yang dulu pernah lahir, mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa dan semuanya, bangkit, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Siapa dia yang akan datang ini? Kristus yang akan datang. Ya dulu aja disambut di kandang domba, biasa aja, nggak ada sesuatu yang spesial. Tapi kalau the king is coming, kita nggak ngomong raja, ya ada kerajaan-kerajaan yang sampai hari ini masih ada di Eropa. King of kings, Lord of lord. Siapa dia? Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang menciptakan langit dan bumi semuanya, segala isinya termasuk Anda dan saya. Dia maha pengasih, dia maha kudus. The king is coming. Kita nggak bisa sembarangan. Raja di atas segala raja. Tuhan katakan tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kalau saudara menganggap Tuhan itu biasa aja, Tuhan yang kita sembah, yang kita butuhkan, baru kita datang, kita nggak akan ada persiapan apa-apa. Ya datang-datang aja. Dia katakan, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan kelihatan kemaluannya. Wow, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin di luar, di gereja semuanya sangat amat baik seperti malaikat, tapi hanya Dia yang tahu. Dia katakan kita harus memperhatikan pakaian kita. Bukan masalahnya pakaiannya merek apa, bukan masalah pakaiannya desainnya siapa. Kita seringkali fokus dengan apapun kata orang ataupun apa kata media, sehingga kita memperhatikan hal-hal yang semuanya sementara. King of King, kalau Kristus hadir, kalau Kristus datang kembali, sesuatu yang amat besar. Kita akan lihat selanjutnya. Berapa ya minggu lalu ya kalau nggak salah, saya lihat satu perjamuan kerajaan. Raja Charles menyambut Presiden Amerika di istananya. Itu perlu berbulan-bulan untuk mempersiapkan satu event yang namanya dinner, makan malam kerajaan. Dan orang-orang yang pasti yang duduk di sana orang-orang yang terpilih dan sangat terpilih. Ada di sini yang pernah diundang Raja Charles untuk dinner.
Kalau Tuhan kita datang, Dia adalah Raja di atas segala raja. It's not compared. Pokoknya gak bisa dibandingkan dengan pesta kerajaan dimanapun sepanjang abad yang terhebat. Kita paling senang kalau ngelihat Crazy Rich bikin pesta. Wih, siapa ya? Wih, kayak apa ya? Pada waktu kedatangannya akan ada satu perjamuan yang luar biasa, yang terbesar di antara yang terbesar yang pernah ada. Bahkan di dalam perjamuan kawin anak domba, kita sebut perkawinan anak domba. Karena kedatangannya bukan sekedar hadir untuk menghakimi dunia, bukan, tapi untuk membawa umat kesayangannya, milik kepunyaannya. Kalau saudara dan saya yang hari ini hadir, telah membuka hati mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nih umat kepunyaan pilihannya yang spesial. Kita mengaku Yesus bukan karena kita memilih, tapi kita sudah dipilih. Dikatakan haleluya. Wow, ini ada satu sorak-sorai kesukaan, sukacita. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Sebab hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Pastikan saudara dan saya punya tiket untuk bisa masuk ke dalam perjamuan itu. Mungkin kita bisa kecewa kalau pas ada kerabat dekat, sahabat yang dari dulu bikin pesta buat anaknya, tiba-tiba, sorry ya, saya nggak bisa ngundang. Karena sekarang ini anak saya yang memilih siapa yang diundang. Buat mami-maminya nggak perlu katanya, anaknya aja, teman-teman dekatnya. Oh gitu ya, hari gini anak ya yang berkuasa, padahal dia punya semua kolega yang sangat banyak. Tapi itu gak seberapa. Tapi kalau satu ini miss, kelewat kesempatan ini, kita sampai tidak diundang. Kedatangan Tuhan, pada waktu kedatangannya langit dan bumi akan lenyap. Hanya orang-orang yang mengenal dan percaya Yesus dan tinggal di dalam Dia, kita menerima kasih karunia untuk hidup dalam segala kelimpahan Dia. Sampai kapan orang mencari apapun yang namanya kekayaan? Kalau bisa Bu, 7 turunan Bu, supaya saya aman. Apakah yang punya 7 turunan kekayaan itu tidak khawatir juga? Tetap khawatir. Gak ada sesuatu yang bisa membebaskan kita dari ketakutan dan kekhawatiran. Tapi pada waktu kedatangannya semua akan lenyap. Tuhan gantikan semua air mata kita dengan sukacita. Akan ada kemerdekaan yang sungguh-sungguh merdeka. Bukan hari ini merdeka, besok mikir lagi, aduh gimana ya, saya mesti bayar hutang. Nah ini hati-hati ya, suka hutang dan berhutang. Karena akan ditagih sama penagih hutang. Hidupnya gak pernah aman. Ada satu syarat di sini, gak banyak kelihatannya, bahwa kita harus berpakaian bersih. Apa pakaian bersih hanya tentang kebaikan atau berbuat baik? Baik dan benar menurut pandangan Tuhan, bukan baik dan benar menurut pandangan kita sendiri. Karena seringkali kita menganggap kita sudah baik sama orang, tapi begitu orang itu tidak berbuat baik kepada kita, kita kecewa. Dan itu belum benar. Baik dan benar di hadapan Tuhan. Karena banyak orang yang belum percaya Tuhan Yesus pun, mereka banyak melakukan kebaikan, tapi ada kebenaran? Belum tentu. Kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus Tuhan. Dia adalah firman kebenaran yang memerdekakan. Kita lanjut. Apa yang harus kita lakukan? Bu, gimana caranya untuk menjaga kain ini tetap putih, gak ternoda? Apalagi kalau kita pakai baju putih, sangat mudah kelihatan kalaupun ada noda setitik. Gak mudah untuk disembunyikan. Kita harus hidup dalam kepenuhan. Kepenuhan hidup di dalam Kristus. Di sini Tuhan taruhkan luar biasa hikmat demi hikmat melalui Pak Handoko untuk hidup dalam roh. Dipimpin oleh roh. Siapa roh? Roh Kudus, Roh Kristus. Kalau pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, KTP kita yang berubah jadi Kristen. Tapi kekristenan pun tidak akan menghasilkan apa-apa kalau kita tidak mau untuk hidup berubah dipimpin oleh rohnya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia.
dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hatimu melimpah dengan syukur. Jadi jelas sekali siapa orang-orang yang akan dipilih. Kita adalah orang-orang yang mau bertumbuh. Karena dari awal Tuhan ciptakan saudara dan saya untuk menjadi serupa dan segambar dengan pribadi Kristus. Kita mau berakar. Makanya penting untuk kita ada di Komsel. Untuk kita saling mengingatkan, saling membangun, saling menguatkan, meneguhkan. Untuk pada waktunya kita dibangun, berakar di dalam Dia. Karena Dia adalah pokok kebenaran. Di luar Dia dan tanpa Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita dianggap kita sebagai ranting. Kalau ranting terputus dari pokoknya, yang pasti kering dan akan dibakar, dibuang oleh orang. Dan di sini diingatkan supaya kita dibangun. Kita ke gereja bukan karena gerejanya tuh wow, bagus, LED-nya paling gede, tempatnya paling dingin, paling nyaman. Tapi apakah saudara merasa dibangun di tempat ini? Bagaimana caranya? Pastikan kita nggak cuma suka mendengar khotbah. Tapi kalau ada satu firman, setiap firman yang dibagikan satu aja, coba lakukan. Pak Doko bilang dikunyah supaya nggak sakit perut, dan kita lakukan firman itu, pasti akan bertumbuh. Pasti kita menjadi seorang pribadi yang berbeda pada waktunya. Dan terlebih lagi teguh dalam iman. Jangan goyang-gayeng. Hari ini waduh Bu lagi susah nih Bu, zaman semakin susah. Siapa yang bilang zaman semakin baik? Wih, inflasi Bu, ini. Itu mah dari dulu, turun naik semuanya. Gak ada sesuatu yang tidak berubah. Up and down and up, itu so pasti. Orang gak mungkin untung terus, pasti ada rugi. Tapi sebaliknya juga, apa yang tinggal tetap, yaitu kebenaran. Firman Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin, tidak pernah bergeser dan tidak pernah berubah. Apa yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya? Akhir dari pengharapan kita untuk bertemu Yesus sebagai Raja di atas segala raja dalam segala kemuliaannya. Tapi perjalanan kita masih ada sekarang. Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita khawatir? Mungkin kita sebagai orang tua, anak-anak masih kecil, kita berharap segera besar. Setelah sekolah berharap punya anak, menikah punya anak. Setelah punya anak, ada kekhawatiran dalam perjalanan hidup kita sebagai orang tua. Apakah kita mau khawatir terus? Padahal Tuhan yang menjanjikannya setia. Aku memberkati engkau, anak cucumu akan mewarisi negeri. Siapa yang masih khawatir kalau Tuhan udah janji begitu? Apapun perjalanan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semua ada dalam agendanya Tuhan. Semua ada dalam rencana yang terbaik. Kita mungkin sebagai orang tua memikirkan yang terbaik buat anak cucu kita. Sampai khawatir, sampai takut. Coba kita belajar meletakkan semua, bahkan pun anak-anak muda di sini yang masih mau bekerja, yang masih kuliah, khawatir Bu, sekarang susah cari kerjaan. Wow, kalau kita tidak percaya janji Tuhan, kita tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya, yang dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Apa janji Tuhan buat masa depan anak-anak muda? Hai pemuda-pemudi, Tuhan katakan rancanganku buat kalian bukan rancangan kecelakaan. Rancanganku buat kamu adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Pegang janji Tuhan. Siapa yang berjanji? Kalau orang tua kita mungkin masih bisa bohong, tapi ini Allah yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukannya, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bagi siapa? Yang teguh dengan imannya, gak mencela-mencela. Hari ini ya percayalah keadaannya baik-baik, besok begitu gak baik-baik, aduh gimana Tuhan. Karena firman itu tidak ada matinya. Firman itu terus dan akan berlangsung, tetap untuk selama-lamanya. Siapa yang mempercayainya? Dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita takut menghadapi tantangan seperti murid-murid Yesus yang ada di kapal, di perahu pada waktu badai menerpa mereka. Mereka cuma teriak, mati aku. Bahkan dia berusaha membangunkan Yesus dan marah juga. Kenapa kau membiarkan kami binasa? Apa yang Tuhan katakan? Kenapa kamu tidak percaya? Ketidakpercayaan kita adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sangat tidak berkenan. Namun orangku yang benar akan hidup oleh iman.
Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Wow, siapa yang mau mengundurkan diri? Oh enggak bu, saya jaga, awas, berjaga-jaga. Kita mungkin belum pernah ditawari kekayaan, kita belum pernah ditawari jabatan yang menggiurkan, kita belum pernah ditawari sesuatu yang buat kita wow, kapan lagi? Sehingga saya harus deny, gak perlu Yesus lagi, supaya saya lebih viral, lebih tenar dan sebagainya. Orang yang mengundurkan diri tidak akan masuk dalam kerajaannya. Kalau kita semua ketenaran, kekayaan, semua apapun yang kita sebutkan yang bisa dibandingkan dengan Yesus, nggak ada. Karena semuanya sifatnya hanya sementara. Begitu mati kita nggak bawa apa-apa. Tapi kekekalan, hidup kekal bersama Yesus dalam sukacita yang besar, itu tak terbatas dengan turunan demi turunan, beribu-ribu turunan. Gak sebanding, sebuah kebodohan kalau kita melepaskan kepercayaan kita. Nothing compare. Tuhan kaulah segala-galanya. Karena namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Hari ini Tuhan ingatkan, di mana hatimu berada? Apa yang membuat kalian takut? Apa yang membuat kalian khawatir? Masa depanmu, masa depan anak-anakmu, segala sesuatu yang kau pikirkan, yang kau takuti, yang kau khawatirkan, itu semua juga masih belum tentu terjadi. Tapi percayakan semuanya kepada Tuhan dengan sepenuh hati bahwa mereka adalah milik kepunyaannya. Anak-anak kita bukan milik kita, tapi anak-anak kita adalah milik kepunyaannya dan ada dalam rencananya yang besar. Pastikan hanya doakan mereka yang terbaik, seturut dan sesuai kehendak rencana Bapa terjadi. Kita lihat selanjutnya, kita penuh dengan Roh Kudus. Hal yang perlu kita tanggalkan. Kalau Tuhan mau membawa kita kembali pada waktu Dia datang, kita tuh harus enteng, jangan berat. Yang berat 200 kilo gimana ibu? Keangkat apa enggak ya bu? Apa yang ada di hatimu itulah yang bikin kamu berat. Bukan masalah soal berat badan. Tanggalkan bebanmu, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Apa sih beban hidup kita? Masalah uang, masalah problem-problem yang kita hadapi. Aduh bu, saya kayaknya udah gak bisa lagi bu. Gak bisa sabar lagi bu ngadepin suami, ngadepin istri, ngadepin masalah anak-anak saya. Apa yang membuat kita beban, yang berbeban berat? Tanggalkan. Di sini saya bilang bukan masalah bobotnya berat badan kita, tapi yang membuat berat itu apa yang ada di pikiranmu, yang menguasai, sehingga kalian gak bisa tidur nyenyak, gak bisa makan enak. Sebab kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini loh yang bebannya berat tuh. Orang yang menyimpan kemarahan, kebencian, orang yang menyimpan ketakutan, kekhawatiran, orang yang menyimpan apapun yang membuat kita enggak. Oke, ada yang tanya, berapa tahun sih kamu ikut Yesus? 10 tahun, 15 tahun, bisa sebutlah. Apa yang membuat berbeda sebelum dan sesudah ikut Yesus? Kalau bebannya sama, sebelum dan sesudah berarti kita belum belum mengalami yang sesungguhnya hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dalam pimpinannya Dia, seberat apapun beban kita, Tuhan katakan, aku di dalam kamu, aku yang menyertai kamu. Tuhan sudah pikul semua beban kita di atas kayu salib. Semua penyakit penderitaan yang paling berat sekalipun Tuhan tanggung di atas kayu salib. Dan Dia hanya memberikan kita hari ini kelegaan. Kalau kita belum mengenal ataupun belum mengalami namanya kelegaan, damai sejahtera, balik lagi tanya Tuhan, kenapa saya tidak mengalami itu? Apa yang salah? Jangan salahin siapa-siapa. Beban di hati kita, beban di pikiran kita. Marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan engkau kelegaan. Itu setiap waktu Tuhan panggil kita untuk menanggalkan. Intinya kalau kita punya beban yang berat ya, kita harus tanggalkan.
Kami berlima penatua di tempat ini akhir bulan September kemarin diberi kesempatan untuk check up. Ada seorang pengusaha besar yang memiliki rumah sakit di Malaysia, cinta Tuhan, anak Tuhan, dan memberikan kurang lebih 2.000 hamba Tuhan mengadakan check up kesehatan gratis. Gak cuma buat orang di Indonesia, bahkan di Asia yang lain, di kota-kota besar ataupun dimanapun selama itu hamba Tuhan. Karena dia concern banget, hamba Tuhan seringkali tidak memikirkan banyak tentang kesehatannya, hanya mikirin jemaatnya dan masalah-masalahnya. Jadi kami bersyukur, kami berlima ke sana. Saya pikir ini pertama kali dalam perjalanan kami sebagai penatua berlima bersama-sama untuk stay bersama selama 4 malam. Dan setelah check up, kita tahu dong ada report hasilnya, laporannya. Kalau raport anak sekolah pasti ada biru, ada merah. Dan saya juga lihat yang merah apa. Ya buat saya yang merah asam urat, kolesterol. Ya itu gak banyak. Semuanya baik. Puji Tuhan. Terus kita bertemu dengan pemilik daripada rumah sakit tersebut. Dan dia berlanjut untuk membagikan sesuatu yang sangat baik. Hamba Tuhan gak cuma lihat hasil check up, tapi perlu riset kesehatan, metabolisme. Maksudnya apa nih riset? Kayak HP tuh kalau udah hang, perlu di restart. Nah ini perlu riset. Terus dia membagikan hal-hal yang sangat baik dalam satu program. Apa yang harus kita lakukan? Singkat cerita, akhirnya kita berlima juga mengambil keputusan untuk boleh mengambil program itu. Ya. Programnya selama 45 hari. Makan paling kesukaan saya tadi tanya, siapa kesukaan Ibu Mary makannya apa? Apa ya tadi? Salah, saya bilang. Oh tape katanya. Oh salah, saya bilang. Saya enggak. Ya tape suka tapi bukan kesukaan. Nasi kalau saya kesukaan saya. Apapun lauknya pokoknya nasi. Ya apa aja. Dan itu selama ini bertahun-tahun sampai sekarang. Riset ini diperlukan karena apa? Banyak hal yang kebiasaan makan kita yang membuat sesuatu yang ada di dalam tubuh ini berlebihan dan bisa merusak. Khususnya kita taunya cuma kolesterol. Oh oke, ada minyak lebih. Dampaknya apa? Banyak yang membuat penyakit. Lemak yang menempel di hati kalau banyak itu membuat hati menjadi keras. Lemak yang menempel di jantung dan sebagainya itu akan merusak daripada organ tubuh kita. Nah, program ini untuk mengembalikan semua yang berlebihan menjadi normal. Jadi kalau yang biasanya gula, siapa yang gak suka kue tart yang paling enak, yang paling manis, pada akhirnya berlebihan di dalam dan akhirnya namanya diabetes. Dan itu sampai harus minum obat yang gak bisa diputus, bahkan sampai juga suntik insulin. Dengan riset ini, itu akan dibuat normal. Dan ini sudah terjadi buat ribuan orang. Ya, karena program ini sudah dilakukan beberapa lama. Jadi kita tertarik karena Pak Handoko, waduh, berarti nanti tubuh kita bisa 20 tahun lebih muda. Wah. Untuk melayani Tuhan lebih lagi, semakin sehat, semakin semangat. Haleluya. Tapi ya, pada waktu kita memulai program ini hari yang ke-20 buat kami, efeknya itu buat saya lemes. Kadang-kadang tuh lalit, tell me, telat mikir. Kenapa? Karbo semua dihilangkan. Saya biasanya paling banyak makan nasi, bakmi dan sebagai teman-temannya dan sebagainya. Sekarang kita hanya dipantau setiap hari oleh ahli gizi yang dari Malaysia. Makannya kalaupun daging stick paling enggak 200 plus teman-temannya. Kalau sekarang 60 gram saja, ya kan. Tadi saya beli satu dada ya, nggak boleh ada goreng-gorengan. Setelah ditimbang, aduh 100 gram. Setengah dada aja 60 gram. Terus apa campurannya? Boleh buah, boleh sayur, 80 gram. Satu pisang tuh 80 gram. Jadi kalau makan satu pisang sama setengah dada itu cukup. Sehari cuma 2 kali. Lemes saya. Kata Bu Igri tadi, Bu masih lemes. Melemes. Setiap hari olahraga harus
Jadi kalau lihat Instagramnya Ibu dan Pak Handoko, selalu ada gambar sedang berlari. Dan makanan yang diupload itu setiap hari kita harus lapor ke ahli gizinya. Riset. Apakah saya berhenti? Gak ada berhenti di tengah jalan. Kalau tidak melihat 20 tahun lebih muda, kita tetap semangat. Tapi saudara lihat saya loyo. Karena roh kita di dalam Tuhan selalu berjala-jala. Amin. Jangan takut tantangan. Mungkin kita juga waktu meninggalkan dosa, waduh mungkin kayak sakau kali ya. Tapi ayo terus. Tanggalkan apa yang menjadi beban di hatimu, pikiranmu. Bebaskan, karena rugi mengikut Yesus kalau kita masih sama berbeban berat. Tanggalkan bebanmu supaya kita enteng gitu loh. Hanya Tuhan yang melihat hati kita. Apalagi Tuhan bilang jaga mulut. Pak Arifin ingetin lagi, jaga mulut. Hayu mulutmu itu bikin racun ataupun bikin obat perkataanmu. Bahkan kalaupun orang lain yang memperkatakan sesuatu yang buruk, langsung buang. Karena itu sampah busuk yang mengeringkan tulang. Ini yang harus kita lakukan. Hidup dipimpin roh. Sekarang tanggalkan bebanmu. Ini menjadi sebuah kebiasaan ya. 45 hari mungkin menjadi satu kebiasaan yang akan berlanjut terusnya. Tapi pada waktu kita sudah melepaskan untuk mengejar kekudusan, gak akan sulit. Menjadi suatu kebiasaan yang baru. Kita harus restart. Reset. Pola pikir, pola pandang, pola jaga hati. Kita harus perbaharui. Karena dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Apa sih dosa? Oh Bu, saya emang gak pernah berzina. Oh Bu, saya gak pernah membunuh. Dosa itu lawan dari kasih. Kalau kasih ada di dalam kita, buktinya damai sejahtera menguasai kita. Ketenangan hidup ada di dalam kita. Tapi kalau kita melakukan dengan pikiran kita, perkataan kita, belum perbuatan sekalipun. Karena sebelum kita berzina, kalau kita sudah memikirkan seseorang dan melakukannya, dengan pikiran kita pun kita sudah berzina. Jadi dosa itu melawan kasih. Kalau Tuhan bilang kasihilah, tapi kita membenci saudara kita, itu sama seperti pembunuh. Itu melawan kasih. Jadi simple aja. Jangan kita mikirin dosa itu terlalu berat ya, dengan perbuatan-perbuatannya. Itu akibat daripada pikiran dosa. Tapi dosa sendiri itu ada pada waktu kita melawan kasih. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa keserakahan disebut saja jangan loh, bukan dilakukan loh. Ini disebut aja jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi jangan sebut sembarangan. Jaga mulut. Setiap perkataan saudara dan saya orang percaya adalah doa yang akan terjadi buat saudara sendiri maupun orang lain. Kita lanjutkan. Pastikan pelita kita harus dan terus menyala. Pelita adalah firman Tuhan. Mungkin zaman sekarang sudah banyak yang tidak punya lagi namanya Alkitab. Oh lebih gampang gue ditenteng pakai HP saja. Tapi kalau HP-nya hang juga kita gak bisa tahu. Pastikan kita punya kebenaran firman. Firman ini bukan hanya tertulis di Alkitab, tapi terlebih lagi firman yang hidup, yang menuntun membawa kita ke dalam rencana besarnya Tuhan. Doa yang kita naikkan. Bu, saya berdoa kalau ingat loh. Seringkali karena sibuk saya lupa berdoa. Saya tidak menghakimi rajin berdoa atau tidak. Tapi buat saya doa itu apa ya? Nafas hidup. Jadi kalau saya pas narik nafas, aduh Tuhan, terima kasih Kaulah segalanya bagiku. Engkaulah sumber kekuatanku, gunung batu, kota benteng, perisai hidupku. Tarik nafas aja, doa, karena hidup kita ini, nafas hidup kita ini bukan milik kita sendiri, itu Tuhan. Jadi bukan masalahnya berapa panjang doanya, berapa rajin berdoanya, apakah kita terhubung dengan Tuhan. Dunia ini semakin kecil, ya,
Makanya Tuhan katakan bumi ini ada di bawah tumpuan kakiku. Coba kalau bumi ada di tumpuan kakinya, ya kecil banget. Dulu kalau kita ngomong dunia, wow, besar sekali. Sekarang dengan adanya satelit, dunia ini sangat kecil. Karena apapun yang terjadi di bagian dunia yang lain dalam waktu menit saja, kita sudah tahu, sudah terhubung. Doa itu satelitnya Tuhan yang menghubungkan kita dengan yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. HP kita bisa hang, kita nggak bisa minta tolong saudara kita. Apapun yang terjadi bisa terkendala. Tapi begitu kita teriak, Yesus tolong saya, saat itu juga tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Gak ada kecepatan yang lebih cepat daripada Tuhan pada waktu kita ada di dalam Dia dan menaikkan segala sesuatu tentang Dia. Bu, tapi saya sudah berdoa lama, tapi kok Tuhan gak jawab saya? Oh, itu bagian yang berbeda. Tuhan tahu apa yang terpenting dalam hidup kita. Tidak pernah mengulur-ngulur waktu, tapi Tuhan sedang membangun kita untuk menjadi pribadi yang sabar dan tekun. Bahkan menjadi orang-orang yang setia sampai Tuhan datang. Pada waktu saya menanti-nantikan Tuhan dalam keadaan apapun yang sangat tidak menyenangkan, saya kepengen hari ini Tuhan kalau bisa selesai. Tapi Tuhan bilang, waktuku bukan waktumu. Sabar, tekun. Dan saya melihat caranya Tuhan yang bukan dengan caranya saya. Melakukan dengan ajaib. Pengharapan kita tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Siapa yang berharap kepada Tuhan sampai hari ini, jangan pernah putus harap. Berharaplah kepada Dia karena Dia berkenan bagi orang-orang yang tetap teguh percaya. Bahkan sesuatu yang kita pikirkan pun itu Tuhan akan jawab tidak sebanding dengan apa yang kita pikirkan. Dia akan melakukannya jauh lebih banyak, jauh lebih baik. Kalau hari ini kita belum mendengar jawaban, kalau hari ini kita belum mendapat jawaban, tunggu. Penantian kita bukan kepada seseorang, tapi penantian kita kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi dan punya segalanya. Berkat Tuhan saja membuat kita kaya. Berkat Tuhan saja membuat kita berbahagia. Berkat Tuhan saja yang membuat kita sehat. Tuhan Yesus memberkati.